Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi pada video kali ini dengan mata kuliah akuntansi perbankan di pertemuan ke-6 dan video ke-6 bersama saya, Tira Arista, dengan nomor NIM 22010710005 dari kelas 2 Arifida Akuntansi dengan nomor urut absen 03. Nah, pada video pertemuan 6 ini, kita akan mengulas mengenai materi operasional clearing dan akuntansi clearing dan transfer. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai clearing dan transfer ini, ada beberapa yang perlu kita ketahui nih, teman-teman. Nah, yang pertama, langsung saja kita masuk ke materi operasional clearing. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian clearing terlebih dahulu. Apa sih itu pengertian dari clearing? Menurut Kasmir, clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Yang mana penyelesaian utang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilet giro melalui bank. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari clearing, kita akan masuk kepada jenis-jenis dari clearing. Jenis-jenis dari clearing itu tersebut ada 3. Yang pertama ada clearing umum, yang merupakan salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia. Dan yang kedua, clearing lokal, yaitu merupakan suatu sarana perhitungan wakat yang dikerjakan pada antar bank, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan jenis yang ketiga yaitu clearing antar cabang. Clearing antar cabang yaitu sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam satu daerah tertentu. Di sini cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari clearing. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi workout clearing. Nah, pada materi workout clearing ini, kita akan membahas mengenai pengertian workout clearing, kegunaan workout clearing, dan jenis-jenis dari workout clearing. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian dari workout clearing. Workout clearing adalah surat dirilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk giral melalui proses transaksi clearing. Dan kegunaan dari clearing terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing. Yang kedua, sebagai sarana pemindah tanganan kekayaan. Dan yang ketiga, untuk mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah yang besar. Dan untuk jenis-jenis dari workout clearing itu, yang pertama ada cek, yang kedua ada bilet giro, yang ketiga ada wesel bank untuk transfer, yang keempat ada surat bukti penerimaan transfer, yang kelima ada nota debit, dan yang keenam ada nota kredit. Nah, itulah yang tadi mengenai pengertian, kegunaan, dan jenis-jenis dari workout clearing. Setelah kita mengetahui dari workout clearing, kita akan masuk kepada mekanisme clearing. Mekanisme clearing ada 2, ada clearing penyerahan dan ada clearing pengembalian. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, clearing penyerahan. Nah, clearing penyerahan ini yaitu di mana posisi debit keluar dan posisi debit kredit juga keluar. Untuk penjelasannya, warkat debit keluar adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Sedangkan warkat kredit keluar adalah warkat yang pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah lain. Nah, jelas bukan perbedaan antara debit keluar dan kredit keluar. Kalau debit keluar untuk nasabah itu sendiri, sedangkan kredit keluar untuk kepentingan nasabah yang lainnya. Yang kedua, clearing pengembalian, yang mana posisi debit masuk sedangkan kredit keluar. Untuk penjelasannya, warkat debit masuk adalah suatu warkat yang dikumpulkan peserta atau nasabah suatu beban nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah suatu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk kepentingan dan keuntungan nasabah dari suatu bank yang menerima warkat tersebut. Nah, sudah jelas
Bukan teman-teman sekalian mengenai mekanisme dari clearing. Setelah kita membahas mekanisme dari clearing, maka kita akan masuk kepada materi operational transfer. Di materi operational transfer ini, kita akan membahas mengenai beberapa cakupan materinya. Yang pertama pengertian, jenis-jenis transfer, media transfer, dan jenis transfer lainnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari transfer. Nah, tadi kita telah membahas mengenai pengertian dari clearing. Sekarang, apa pula pengertian dari transfer itu? Nah, transfer di sini diartikan sebagai pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Sedangkan untuk jenis-jenis transfer sendiri ada 4 secara umum. Yang pertama SKN atau disebut dengan Sistem Clearing Nasional. Yang kedua ada Real Time Gross Settlement atau RTGS. Dan yang ketiga ada Real Time Online atau RTO. Dan yang keempat ada BI Fast Payment atau BI Fast. Nah, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis dari transfer. Yang pertama SKN, Sistem Clearing Nasional. SKN adalah dana transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Yang mana pada transfer SKN ini disebut juga dengan transfer lalu lintas giro. Jenis ini merupakan transfer dengan proses yang paling lama, bahkan yaitu sekitar 2-3 hari, dan dengan jumlah dana yang maksimal sebesar 100 juta. Proses transfer ini memakan waktu karena pihak bank harus melakukan proses clearing terhadap rekening pengirim uang dan memastikan jumlah uang yang akan transfer mencukupi. Dan yang kedua, kita akan membahas Real Time Gross Settlement atau RTGS. Nah, untuk RTGS sendiri merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan dengan waktu yang singkat, berbeda dengan sistem clearing nasional atau SKN. Nah, karena pada sistem RTGS ini hanya memakan waktu per jam, bukan per hari. Berkisaran antara 3-4 jam saja, bahkan terkadang bisa lebih cepat. Meskipun demikian, real time gross settlement ini bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Selain itu, apabila transfer dilakukan pada akhir bulan, proses transfer akan mengalami keterlambatan selama 1 hari kerja. Hal ini dikarenakan adanya proses tutup buku yang dilakukan oleh bank. Transfer melalui RTGS ini dapat digunakan jika kamu butuh melakukan transaksi dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Ini sangat cocok untuk kamu yang ingin mentransfer dengan jumlah besar tapi waktunya singkat. Dan untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai real time online atau RTO. Nah, real time online adalah jenis transfer yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena proses transfernya yang jauh lebih cepat dibandingkan SKN dan RTGS. Proses transfer real time ini hanya memakan waktu hitungan detik, tidak hari, tidak pun jam. Jadi, dana transfer yang kita kirimkan akan langsung diterima ke rekening penerima pada saat yang sama. Nah, berbeda dengan transfer SKN dan RTGS yang mengharuskan kita melakukan pada transfer melalui teller. Pada RTO ini kita hanya melalui ATM, mobil banking, ataupun internet banking lainnya. Dan sangat praktis tentunya untuk kita yang sangat membutuhkan pada kondisi-kondisi yang sulit atau genting. Dan untuk yang keempat yaitu BFAS payment atau BFAS. Nah, jenis ini adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran secara real time, aman, efisien, dan tentunya tersedia setiap saat. BFAS ini dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat dan menyediakan alternatif sistem pembayaran nasional. Beberapa keunggulan dari BFAS ini diantaranya yang pertama real time 24/7. Yang kedua melayani berbagai instrumental pembayaran secara lengkap. Yang ketiga aman karena dilengkapi dengan fitur fraud detection dan AML. Ini yang keempat efisien karena menggunakan proxy address sebagai alternatif nomor rekening. Nah, itulah operational transfer mengenai pengertian transfer dan jenis-jenis transfer. Untuk
materi berikutnya kita akan membahas mengenai media transfer dan sistem transfer. Nah, sudah disinggung sebelumnya mengenai clearing, RTGS, transfer online, by fast payment. Nah, untuk media transfer lainnya ada seperti aplikasi dompet digital atau agen bank. Nah, pada clearing ini itu sistem pengiriman uang yang berupa dana elektronik. Sedangkan RTGS ini sudah disinggung juga pada penjelasan sebelumnya, yaitu yang mana hanya dalam hitungan, kita itu mentransfer uang hanya dalam hitungan jam, 3 jam atau sampai 4 jam saja. Sedangkan transfer online kita hanya melakukan transfer berdasarkan bisa melalui ATM, mobil banking, atau internet banking lainnya. Sedangkan BI Fast Payment, di BI Fast Payment ini lebih cepat lagi nih dibandingkan clearing, RTGS, dan transfer online lainnya. Karena pada BI Fast Payment ini, uang kita lebih aman, lebih efisien, bisa tersedia kapan saja, 24/7, dan tentunya di BI Fast Payment ini, kita dapat mentransfer uang dengan cepat kepada nasabah lain yang mau kita transfer, hanya dalam hitungan detik uang kita akan sampai kepada yang kita transfer. Dan untuk aplikasi dompet digital ini, contohnya seperti kita menggunakan GoPay, Dana, OVO, atau jenis aplikasi lainnya. Dan untuk agen bank ini, contohnya kita mengunjungi agen bank BRI, agen bank Mandiri, agen bank BCA untuk media transfer kita yang lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem transfer itu sendiri. Nah, pada sistem transfer ini, kita akan mengetahui tentang 4 sistem, yang mana yang pertama yaitu sistem pembayaran tunai elektronik. Yang dimaksud dengan sistem pembayaran tunai elektronik ini, kita menggunakan menggunakan media elektronik seperti contohnya kayak tadi bisa kayak business payment, RTGS, transfer online, clearing, atau real time online. Nah, Pak, itulah contoh dari sistem pembayaran tunai elektronik itu. Dan yang kedua, yaitu ada sistem pembayaran via kartu. Yang mana sistem transfer ini, dengan pembayaran ini kita menggunakan kartu, tidak menggunakan media elektronik. Contohnya kayak kartu ATM, kartu debit, yang kita gunakan pada saat belanja, dan kartu lainnya yang mungkin untuk memudahkan kita dalam proses transfer. Dan untuk yang ketiga, yaitu ada sistem transfer uang langsung. Nah, pada sistem transfer uang langsung ini tentunya kita akan langsung mentransfer atau kayak langsung menyetorkan uang kita secara uang tunai kita tanpa melalui perantara seperti media elektronik atau kartu ATM. Dan untuk sistem yang keempat, yaitu ada sistem pembayaran berbasis kertas. Nah, sistem pembayaran berbasis kertas ini, apa yang teman-teman ketahui tentang sistem pembayaran berbasis kertas ini? Apa contohnya gitu? Nah, salah satunya dia dapat memberikan contoh yaitu cek. Nah, cek ini kan sistem pembayaran yang berbasis kertas. Kita tinggal menuliskan kepada siapa cek itu kita berikan, kita tuliskan alamatnya atau ditujukan kepada siapa, dan kita tuliskan nominalnya. Maka cek itu dapat dicairkan oleh si penerima cek. Nah, itulah bentuk dari sistem pembayaran berbasis kertas. Ada bermacam-macam sistem transfer itu, dan ada pula bermacam-macam media transfer itu. Ada juga yang bisa online atau secara tunai. Sangat mudah bukan mengenai operasional clearing dan operasional transfer. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa atau untuk susah untuk mentransfer ke berbagai negara atau cabang bank yang lain atau berbeda bank atau berbeda daerah. Nah, oke, jadi itulah penjelasan mengenai video mata kuliah perbankan pertemuan ke-6, yaitu operational clearing, akuntansi clearing, dan operational transfer. Mungkin materinya tidak terlalu panjang pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Akhir kata, tidak ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan untuk video-video selanjutnya, tetap pantau channel YouTube Dira agar lebih mengetahui mengenai pertemuan-pertemuan mengenai mata kuliah akuntansi perbankan.
Akhir kata, Dina ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.